Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai pertemuan kali ini kita akan bahas tentang syahadatain dan hukum-hukum yang terkait dengan asyhadatain. Ini pembahasan penting bagi kita semua agar kita lebih paham makna asyhadatain, konsekuensinya apa, dan juga hal-hal yang bisa membatalkannya. Ya, karena kita tahu bahwasanya sebagaimana wudu bisa batal, salat bisa batal, syahadah juga bisa batal. Oleh karenanya para ulama dahulu dalam buku-buku fikih menulis tentang ahkamul murtad, yaitu hukum-hukum terkait dengan orang yang murtad, yaitu kapan mereka dikatakan apa? Murtad. Itu dibahas seputar syahadatain. Demikian juga kalau kita salah paham tentang makna syahadatain, akhirnya kita terkadang terjerumus dalam pembatal syahadatain tanpa kita sadari. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asyhadatain. Pertama tadi kita bahas adalah tentang urgensinya. Urgensinya bahas syahadatain, kalimat syahadat maksudnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antara urgensinya bahwasanya cara untuk masuk Islam itu dengan mengucapkan dua kalimat ini. Seorang baru masuk Islam kalau dia mengucapkan dua kalimat ini, maka dia akan berubah hukum dari kafir menjadi muslim. Dari musuh menjadi apa? Kawan. Jadi saudara. Musuh menjadi apa? Saudara. Halal darahnya menjadi haram apa? Darahnya. Halal hartanya menjadi haram darahnya. Kekal di neraka. Kalau muslim ujungnya pasti masuk apa? Surga ya. Dan ini sebaliknya, kalau ternyata syahadatain batal maka hukumnya berbalik. Hukumnya berbalik. Kalau syahadatain batal maka muslim jadi kafir, kawan jadi musuh, haram darah jadi halal darah, haram harta jadi halal harta. Ya, jika murtad maka hukumnya berbalik ya. Maka berbalik. Kemudian juga kalau orang muslim maka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau orang kafir dikuburkan di kuburan kaum kafirin. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, asama minni maluhu asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabu 'ala Allah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka terjagalah nyawanya dan juga hartanya ya, kecuali dengan hak Islam dan hisabnya kembali kepada Allah. Baik. Adapun keutamaan syahadatain banyak. Yang pertama, dia adalah kewajiban pertama ya, karena orang masuk Islam harus mengucapkan apa? Syahadatain. Sebelum diwajibkan yang lain dia harus diwajibkan mengucapkan syahadatain. Kemudian dia adalah kata penutup sebelum meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu seorang berusaha mengakhiri hayatnya dengan mengucapkan syahadatain. Kemudian la ilaha illallah adalah iman yang tertinggi. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq." Iman itu bercabang-cabang, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Keutamaan yang keempat, bahwasanya mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih kuat la ilaha illallah, maka
dia akan mendapatkan banyak bagian dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Dan syafaat Nabi bervariasi ya. Di antara syafaat Nabi adalah misalnya seorang yang harusnya masuk neraka enggak jadi masuk apa? Neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang parah, seorang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari apa? Neraka lebih cepat daripada waktunya ya. Harusnya dia lebih lama di neraka, tetapi dengan syafaat Nabi keluar lebih cepat. Atau seorang yang masuk surga kemudian diangkat derajatnya jadi di surga ya. Intinya semakin seorang mengamalkan konsekuensi syahadatain, maka dia semakin berpotensi untuk mendapatkan syafaat Nabi dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang mengucapkan syahadatain dijamin masuk surga ya. Harusnya siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya tentunya ini dengan menjalankan konsekuensinya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah." Tidak seorang mukmin, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal di atas la ilaha illallah kecuali dia masuk surga. Yang kelima, la ilaha illallah penggugur dosa ya. Sebagian dalam hadis bitaqah ya. Ada seorang yang memiliki kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hadis bitaqah. Kata Rasulullah SAW, yusahu bi rajulin alal mala ya atau alal khalaiq ya, dipanggillah, disuruh seseorang di hadapan manusia pada hari kiamat kelak. Kemudian dibukakan baginya tis'atun wa tis'una sijillan, di lembaran catatan amal dibuka 99 gulungan. Kullu sijillin maddul basar, setiap lembaran dibuka sejauh mata memandang. Dia lihat isinya catatan banyak maksiat, banyak kemungkaran. Maka ditanya kepadanya, hal dhalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat yang mencatat amal telah menzalimimu? Yaitu adakah dosa yang kau tidak lakukan ternyata tercatat di situ? Kata dia, tidak ada. Kemudian dia sudah ketakutan, maka Allah berkata, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Fayukhraju lahu, sungguhnya kau punya amal, maka dikeluarkan padanya bagi dia suatu kartu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tertulis apa? Syahadatain. Ketika ditimbang, ternyata kartu syahadatain lebih berat daripada gulungan catatan maksiat tersebut ya. Maka ini dalil bahwasanya la ilaha illallah kalau dikerjakan dengan sempurna, seorang benar-benar bergantung kepada Allah, benar-benar bertawakal kepada Allah, maka bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Dan banyak keutamaan syahadatain. Kemudian di antaranya adalah zikir yang terbaik dan lain-lain. Ini sudah dibahas panjang lebar dalam kitab tauhid ya. Dari sini kita tahu bahwasanya urgensi bagi kita untuk memahami makna asyhadatain dengan benar agar kita bisa menjalankan konsekuensinya dan agar kita tidak terjatuh pada yang membatalkannya. Baik, kita lanjut ya. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti lihat ujian bulan depan. 2 minggu lagi. Baik, lanjutkan. Sekarang kita bahas ini kita belum bahas tentang maknanya belum, konsekuensinya, syaratnya nanti. Sekarang kita bahas tentang cara masuk Islam. Bagaimana seorang masuk Islam? Cara masuk Islam adalah dengan lafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus berikutnya adalah harus dilafalkan. Ini syarat pertama. Syarat kedua, lafal yang dipilih itu, yang kedua harus dilafalkan jika mampu. Beda kalau dia bisu, tidak bisa berbicara, maka dia tidak perlu mengucapkan, tapi dia memberi isyarat yang menunjukkan dia bersaksi dengan syahadatain. Jadi harus diucapkan. Baik.
Jadi, apakah cukup la ilaha illallah saja? Ya. Apakah cukup hanya satu syahadah saja itu la ilaha illallah? Ataukah harus tambah Muhammad dan Rasulullah? Ya. Datang dalam sebagian riwayat atau datang dalam tambahan dalam sebagian riwayat ada tambahan syahadah Muhammad dan Rasulullah, bukan syahadat la ilaha illallah saja. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada orang masuk Islam dia cuma bilang la ilaha illallah, apakah cukup dia masuk Islam? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan tidak cukup. Harus ditambah dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dalam sebagian riwayat ada tambahan syahadah Muhammad Rasulullah. Contoh, tadi kita sebutkan hadis yang pertama. Ini cuma la ilaha illallah. Ya. Aku diperintahkan memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini cuma la ilaha illallah saja. Kalau sudah la ilaha selesai. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga dirinya, hartanya, darahnya terjaga. Ya. Asama minni maluhu wa nafsuhu, ya, maka darahnya, hartanya terjaga. Taib, apakah cukup la ilaha illallah? Ternyata dalam sebagian riwayat ada tambahan Muhammad Rasulullah seperti hadis berikut. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada tambahan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Berarti harus ada Muhammad Rasulullah, bukan cuma la ilaha illallah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Dalam riwayat yang lain, aku sampai mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan beriman kepadaku dan beriman dengan apa yang aku bawa. Dengan apa yang aku bawa, yang aku ajarkan. Ya, ini makna keduanya, maksudnya Muhammad dan Rasulullah. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya harus kalau masuk Islam harus mengucapkan syahadatain, bukan cuma syahadah saja tapi harus apa? Syahadatain. Dalil berikutnya, jadi harus syahadatain, bukan syahadat la ilaha illallah saja. Ada hadis-hadis yang semakna, yang menunjukkan syahadatain. Seperti hadis Ibnu Abbas, ya. Saya bacakan, lamma ba'atsan nabiyyu Mu'adzan, tatkala Nabi mengutus Mu'adz ila nahwi ahli Yaman. Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah. Qala lahu, maka Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ibadatillah. Maka jadikanlah dakwahmu pertama kali adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Dalam sebagian riwayat, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Serulah mereka kepada syahadah la ilaha illallah dan syahadah aku adalah Rasulullah. Maka ini menunjukkan harus dua. La ilaha illallah sama Muhammad Rasulullah. Kemudian juga hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah tentang Ali bin Abi Thalib ketika menjadi panglima di Khaybar. Ali berkata kepada Nabi ketika Rasul angkat dia menjadi panglima di Khaybar, kata Ali, "Ya Rasulullah, alama uqatilun nas?" Atas dasar apa aku memerangi mereka, orang Yahudi? Qala qatiluhum. Kata Nabi, perangi mereka hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, sama. Dan agar mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Berarti harus dua. Harus dua. Kemudian hadis bitaqah tadi yang kita sebutkan tentang bitaqah syahadatain yang tadi dikeluarkan sebuah kartu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini juga menguatkan bahwasanya harus dua-duanya. Kemudian hadis Ubadah bin Samit, ya. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ana Isa Abdullahi wa rasuluh
wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adakhallahu Allahu al jannata ala makana minal amal. Hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya dan seterusnya, maka dia akan masuk surga. Ini hadis-hadis menguatkan bahwasanya untuk masuk Islam harus mengucapkan apa? Dua-duanya, syahadatain. Jadi lafalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian harus diucapkan. Sampai sini paham? Kalau saya sebutkan besok ujian, sebutkan dalil-dalilnya bisa? Baik. Paham sampai sini? Baik. Terus bagaimana dengan hadis yang cuma satu lafal la ilaha illallah? Kata mereka, itu isyarat. Hanya disebutkan sebagian, tetapi maksudnya dua-duanya. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kesatuan. Satu apa? Kesatuan. Kita lanjut berikutnya. Hukum-hukum terkait dengan syahadatain. Apa hukum-hukum terkait syahadatain? Ada beberapa hukum. Yang pertama, ikhwan dan akhwat, jika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dibunuh. Akan tapi tidak otomatis Islam. Ini tadi masalah khilaf. Apakah cukup mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk Islam, ataukah harus syahadatain? Menurut mayoritas ulama, harus dengan apa? Syahadatain. Tetapi dalil menunjukkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Seperti hadis Usama bin Zaid. Ketika Usama bin Zaid bertempur, ada seorang musyrik yang dia hebat dalam pertempuran. Dia bunuh banyak orang Islam, banyak sahabat. Tiba-tiba dia dikejar oleh Usama bin Zaid dengan seorang Ansari. Usama bin Zaid dari kaum Muhajirin. Kemudian sama orang Ansari ngejar orang kafir tadi. Ketika dia sudah terdesak, kemudian mau dibunuh, tiba-tiba orang kafir tadi mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhirnya Usama bin Zaid, ini dia cuma mau menyelamatkan diri, bilang la ilaha illallah. Buktinya tadi baru bunuh banyak orang, sekarang udah mau mati bilang apa? La ilaha. Maka Usama pun membunuhnya. Matilah orang tersebut. Yang Ansari tadi enggak jadi, ucapkan la ilaha illallah, enggak berani. Tapi Usama bin Zaid ngelanjutkan, dia bunuh. Setelah itu hebohlah peristiwa ini sampailah kepada Nabi SAW. Dan kita tahu Usama bin Zaid adalah anak yang sangat dicintai oleh, atau sahabat yang dicintai oleh Nabi. Bapaknya Zaid bin Harithah pernah jadi anak angkat Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi. Dan anaknya Zaid yaitu Usama juga dicintai oleh Nabi SAW. Makanya Usama disebut hibbi Rasulillah, kekasih dari kekasihnya Rasulullah SAW. Itu karena bapaknya juga dikasihi oleh Nabi. Usama yang pernah dibonceng Nabi ketika haji wada. Ya. Tetapi ketika sampai kepada Nabi, Usama bin Zaid membunuh orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi pun marah. Kata Nabi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, wahai Usama, apakah kau tetap bunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkannya untuk menyelamatkan diri saja ya Rasulullah. Maksudnya indikasinya banyak, indikatornya banyak. Karena dia sudah bunuh bunuh orang, ketika mau dibunuh dia malah apa? La ilaha illallah. Ini cari selamat namanya nih. Enak aja. Indikatornya jelas, dia menyelamatkan diri. Maka Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, asyaqaqta an qalbihi, apa kau buka dadanya sehingga kau tahu dia mengucapkannya karena ingin cari selamat? Maka Usama ya dimarah oleh Nabi SAW. Apa yang kau katakan dengan la ilaha pada hari kiamat kelak? Intinya itu dalil kata Ibnu Hajar bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh ya. Dan suatu kejadian saya pernah sampaikan kisah ini, ada kisah di Afrika, saya dengar dari guru saya di Madinah. Jadi waktu ada perang antar agama, ada kemudian kaum muslimin ngejar seorang pendeta. Pendeta ini kemudian dia kabur, kemudian dia masuk ke dalam sumur, entah jatuh, entah dia loncat karena takut dibunuh. Akhirnya orang-orang lihat di bawah pada mau nombakin dia. Ketika mau nombakin dia bilang la ilaha illallah dari bawah sumur, dalam sumur. Dia bilang apa? La ilaha illallah. Ini ada yang tahan. Jangan, enggak boleh. Sudah la ilaha illallah, enggak boleh. Akhirnya dikeluarkan, akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia menjadi dai di kemudian hari. Artinya pernah terjadi ya.
Maksudnya mirip seperti yang dialami oleh Usama. Ya, dia tahu dia bakalan mati, daripada mati dia bilang apa? La ilaha. Tapi ya, yang penting dia sudah ucapkan zahirnya, ucapkan la ilaha, maka orang tidak boleh membunuhnya. Kecuali dia melakukan pembatalan, kecuali diketahui ternyata dia bohong. Setelah itu ya itu lain cerita. Tapi untuk pertama kali dia ucapkan harus diterima. Oleh karena Ibnu Hajar mengatakan, jika orang mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh dibunuh, akan tetapi tidak otomatis menjadi Islam. Ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 12 halaman 279. Tentu ada pendapat lain, nanti kita sebutkan pendapat Al-Baghawi. Ini saya sebutkan aja. Adapun Al-Baghawi ada perincian. Mungkin saya rubah nomornya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Baik. Al-Baghawi dia menjelaskan terkait model-model orang yang hendak masuk Islam. Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga. Tergantung yang mau masuk Islam modelnya apa, maka yang disuruh untuk mengucapkan lafal berbeda-beda. Kata beliau yang pertama, perhatikan. Jika yang mau masuk Islam tadi, orang kafir, penyembah berhala, wathaniyan, atau meyakini dua Tuhan, sanawiyan, meyakini Tuhan gelap, Tuhan terang, atau wathani, menyembah berhala, ya. Yaitu mengingkari wahdaniyatullah, mengingkari keesaan Allah. Maka bagaimana cara dia masuk Islam? Menurut Al-Baghawi cukup mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia bilang la ilaha, maka dia sudah masuk orang Islam. Karena kesalahan yang dia lakukan adalah dia syirik kepada apa? Allah. Dia menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Maka seperti dia adalah penyembah berhala, misalnya orang Hindu atau orang Buddha kalau masuk Islam, seandainya mengucapkan la ilaha illallah saja, maka sudah cukup dihukumi Islam menurut Al-Baghawi. Ini masalah khilaf tadi. Sama kalau ada orang Majusi, meyakini Tuhan gelap, Tuhan terang, Tuhan api, pencipta kebaikan, Tuhan gelap, pencipta keburukan, maka kalau dia bilang la ilaha illallah, maka sudah cukup untuk menunjukkan dia masuk Islam. Kalau Ibnu Hajar tidak, harus tambah Muhammad dan apa? Rasulullah. Tapi ini intinya Baghawi memperinci. Kondisi yang kedua, jika dia mengakui keesaan Allah tapi mengingkari kenabian, maka harus ditambah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti sebagian Yahudi, mereka tidak menyembah selain Allah. Sebagian Yahudi mereka tidak menyembah, makanya mereka benci sama Nasrani, bahkan sebagian mereka meludah salib. Apa itu manusia disembah? Artinya mereka meyakini Tuhan cuma siapa? Allah. Tapi mereka tidak mengakui Muhammad sebagai seorang Rasul misalnya. Maka untuk seperti ini masuk Islamnya harus ditambah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad utusan apa? Allah. Ini contoh. Karena poin kesalahannya bukan cuma pada tauhid, tapi pada masalah apa? Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia masuk Islam harus tambah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seperti sebagian orang Yahudi yang bertauhid namun mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berani berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, karena tidak semua Yahudi berbuat syirik, tidak, tapi mereka sebagian mereka bertauhid tapi mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kondisi ketiga, jika yang masuk Islam itu orang kafir tersebut mengakui nubuah, mengakui kenabian Muhammad SAW, tetapi meyakini Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab saja, ini juga sebagian Yahudi seperti itu. Ya. Dia mengaku Muhammad adalah sepupu kita karena dari anak dari Ibrahim, ya. Ismail, anak Ibrahim siapa? Ismail, sepupunya Ishak, ya enggak? Kemudian dari Ismail keluarlah Muhammad. Mereka mengaku hal tersebut. Tapi kata mereka, ini sebagian Yahudi, pendapatnya begitu. Muhammad Nabi, tapi Nabinya orang Arab. Nabinya orang Arab, bukan untuk kami. Kami, Nabinya harus dari Bani Israel. Kalau ada yang seperti itu, maka ketika dia masuk Islam harus ditambah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila jami'il khalq. Yaitu, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Harus ada tambahan itu. Karena dia kesalahannya di situ. Dia tahu Muhammad Nabi, tapi katanya Nabi untuk orang Arab. Kalau dia masuk Islam, dia harus mengakui bahwasanya Muhammad bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia dan jin. Baru dikatakan dia masuk Islam.
Sehingga kesalahan akidahnya diperbaiki dan distatementkan dalam syahadahnya. Distatementkan dalam apa? Syahadahnya. Taib. Yang keempat, jika dia kafir, murtad, jika dia murtad, dia mengakui tidak ada sembahan disembah kecuali Allah. Dan dia mengakui Muhammad utusan Allah. Tapi dia murtad. Murtad seperti dia mengingkari kewajiban. Dia bilang salat tidak wajib. Ini murtad atau tidak? Murtad. Orang yang mengingkari perkara yang maklum minad dini bid-darurah, perkara yang ma'ruf diketahui oleh seluruh orang Islam, dia ingkari, maka sungguhnya dia mengingkari Islam. Seperti dia mengatakan puasa enggak ada, puasa enggak wajib, salat enggak wajib. Ini ngeri. Seperti perkara yang diketahui oleh kaum muslimin, jilbab semua orang tahu, jilbab apa wajib. Tiba-tiba mengatakan tidak wajib. Seperti sebaliknya, atau dia menghalalkan yang haram jelas. Khamar semua orang Islam tahu khamar itu apa? Haram. Dia bilang halal. Semua orang Islam tahu babi itu haram. Dia bilang apa? Halal. Seperti ini dia murtad karena mengingkari hukum fikih yang sudah maklum. Beda kalau hukumnya masih diperselisihkan, masih tidak jelas, ini lain cerita. Tapi dia mengingkari hukum Islam yang benar-benar sudah diketahui oleh seluruh khalayak. Seperti haramnya khamar, wajibnya salat, ya, haramnya babi, haramnya zina. Ini semua orang tahu. Haramnya riba, terus dia nekat bilang enggak, ini semua halal. Zina halal. Seperti kemarin yang bahas tentang zina halal, dia mengatakan lelaki boleh boleh berhubungan intim dengan seorang wanita tanpa akad nikah selama wanita tersebut tidak punya suami. Yang penting suka sama suka, maka hukumnya halal. Dikiaskan dengan menggauli budak, kata dia ya. Ini kalau begini berarti sama seluruh lonte boleh karena lonte tidak punya apa? Suami. Ngeri ini. Ini namanya menghalalkan zina dengan berbagai macam dalih. Ini semua orang tahu. Kalau berhubungan dengan wanita tidak pakai akad nikah namanya apa? Zina. Semua orang Islam tahu atau tidak? Tahu. Kemudian dia bikin filsafat aneh-aneh. Kemudian dia bilang berhubungan dengan wanita selama dengan syarat wanita tersebut tidak punya apa? Suami, suka sama suka tanpa akad, ya, maka sah. Maka tidak mengapa, ini tentu penghalalan zina. Maka ketika dia masuk Islam, dia harus mengakui hal tersebut. Misalnya, dia adalah orang yang pernah menghalalkan zina. Maka dia masuk Islam, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya zina itu haram. Harus ada tambahan itu. Sebagai membuktikan, dia merevisi kembali akidahnya yang keliru. Kalau dia pernah menghalalkan riba sehingga dihukum murtad, maka dia bilang, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan riba adalah apa? Haram. Ya. Riba adalah haram, seperti itu ya. Atau misalnya dia bilang salat tidak wajib, ya. Enggak usah salat, yang penting iling. Nongkrong Allah sudah salat. Salat kan artinya ingat. Ya udah enggak harus gerakan-gerakan yang kalian lakukan. Ini murtad orang seperti ini. Karena semua orang Islam tahu salat itu hukumnya apa? Wajib. Atau dia bilang salat tidak wajib. Maka kalau dia masuk Islam lagi, dia harus bilang aku la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya salat 5 waktu hukumnya wajib dengan cara yang dilakukan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Bukan salat 5 waktu hanya nongkrong ya. Dulu saya punya kenalan, dia enggak pernah salat. Dia ngaku Islam tapi enggak pernah salat. Nanti waktunya salat dia ambil kain, kemudian dia ngelamun, enggak tahu bertapa atau ngelamun. Ini salat model apa ini? Ini bukan salat, tapi ini salat versi dia. Ini bukan orang Islam seperti ini. Orang Islam tahu salat itu caranya seperti ini. Ada rukunya, ada apa? Sujudnya. Ini mungkin kalau dia bertobat dari kemurtadannya, maka dia harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya salat 5 waktu yang dikerjakan dengan gerakan yang sudah ditentukan itu hukumnya wajib sebagai itu. Makanya sebagian orang menambah ketika ada Nasrani masuk Islam, ditambah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Isa itu hamba Allah karena kesalahan dia pada titik apa? Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Maka ketika dia bersyahadah, dipastikan
dia meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah, bukan anaknya. Ya, bukan anaknya. Taib. Ini hukum yang kedua yang diperinci oleh Al-Baghawi, menunjukkan bahwasanya ketika masuk Islam tergantung orang kafirnya yang masuk Islam akidahnya seperti apa. Maka harus diperbaiki pada titik kesalahannya, harus diperbaiki dengan statement baru yang menunjukkan dia merevisi akidahnya yang sebelumnya salah. Paham? Merevisi akidah yang sebelumnya salah. Taib. Masalah berikutnya, jika dia masuk Islam dengan tidak pakai bahasa Arab, maka tetap sah menurut pendapat yang benar. Meskipun dia tahu bahasa Arab. Meskipun dia tahu bahasa Arab. Yang penting maknanya benar. Misalnya dia tidak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia enggak ngomong gitu. Dia bilang kulo apa? Bahasa Jawa misalnya. Kulo ngakoni ya apa ya bahasanya gitu. Ya misalnya bahasa, tapi maknanya benar, masuk Islam. Kulo sinten, kulo nuwun. Kulo misalnya kulo gini-gini pakai bahasa Inggris kek, bahasa Jawa kek, yang penting maknanya benar, maka dia masuk apa? Islam. Ini pendapat Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Dan ini juga disampaikan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, Al-Hawil Kabir, jilid 2 halaman 97. Dia mengatakan karena tujuan dari syahadah adalah al-ikhbar, menyampaikan saya ini sudah muslim. Maka penyampaian itu sama saja bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa non-Arab, sama saja. Meskipun dia tahu bahasa Arab, tapi dia mengatakan saya bersaksi, maka sudah dia masuk Islam. Karena sebagian orang agak susah mau mengucapkan syahadatain. Asyhadu, asadu, ulang. Asyhadu, asadu, jadi lama masuk Islam. Udah saya bersaksi. Udah sah. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Selesai, dia masuk Islam. Yang bisa bahasa Arab saja kalau ngucapin demikian masuk Islam. Ya orang pondokan tapi dia tidak masuk Islam. Kemudian masuk Islam boleh bahasa Indonesia. Apalagi yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi para ulama mengatakan masuk Islam itu mudah, jangan dipersulit. Masuk Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ayo ulang, tidak sah. Asyhadu, asadu, ulang. Ini keburu mati orang ini belum masuk Islam. Jadi jangan dipersulit. Kalau dia masuk Islam dengan bahasa non-Arab tetap diterima. Tetap diterima. Baik. Berikutnya masih hukum-hukum terkait dengan syahadatain. Yang keempat, tadi sudah kita singgung bahwasanya syahadatain harus dilafalkan, paham? Harus dilafalkan. Jika tidak dilafalkan maka tidak sah. Saya maksudnya tapi diam aja. Ya, Islam bagus. Ayo syahadatain. Bagus. Bagus, tahu-tahu dia mati, dikubur di mana? Enggak boleh dikubur di kuburan orang Islam. Dia masih murtad. Dia masih kafir. Karena masuk Islam harus mengucapkan. Ini berkata Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, dia berkata, "Wattafaqat ahlus sunnah minal muhadditsin wal fuqaha al-mutakallimin ala anna al-mu'min alladhi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblah wa la yukhallad fin nar wa la yakunu illa." Yaitu dia mengatakan sepakat ahlu sunnah dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli fikih, dari kalangan ahli kalam, bahwasanya seorang mukmin yang dihukumi bahwasanya dia termasuk ahlul kiblat, yaitu maksudnya yang berkiblat kepada Ka'bah, maksudnya orang Islam, dan dia tidak kekal di neraka. Di sini Imam Nawawi menyebutkan tentang hukum di dunia, disepakati bahwasanya di dunia Islam, di dunia diakui Muslim, dan di akhirat tidak kekal, di akhirat tidak kekal. Maksudnya orang ini baru dikatakan dia diakui Muslim secara dunia dan akhirat. Maksudnya syaratnya ada, di antaranya kata An-Nawawi, wa nataqa bi syahadatain. Dia harus mengucapkan apa? Syahadatain. Tidak boleh dia enggak ucapkan. Tidak boleh dia ucapkan. Kalau dia ngakui saja tidak ucapkan, tidak masuk Islam. Contoh Abu Talib. Abu Talib ngakui enggak kebenaran Nabi Muhammad? Ngakui.
Tapi dia tidak mau mengucapkan apa? Syahadatain. Karena masuk Islam harus dengan apa? Syahadatain. Abu Talib mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama ponakanku adalah agama manusia yang terbaik. Dan Abu Talib tahu agama Majusi dia pernah lihat, agama Yahudi juga dia tahu, dia sering ke Syam, agama Nasrani dia tahu, dan dia tahu agama musyrikin Arab dia tahu. Dan dia tahu agama Muhammad. Dan dia bilang, saya sudah ngecek semua, agama yang terbaik adalah agama Muhammad, agama ponakanku. Walaulal malamah, kalau bukan saya takut cercaan, wahidharu masabbatin, dan untuk menghindari cercaan, lawajatani samhan bidzaka mubina, tentu kau akan dapati aku sudah terang-terangan mengucapkannya. Tapi dia ngakui secara hati. Dia ngakui secara hati. Makanya sebagian orang Syiah mati-matian bilang Abu Talib Muslim. Dia bilang bagaimana kafir orang dia bela Nabi Muhammad, secara praktik dia sudah lakukan, dia sudah begini-begini, masa dia bilang dia kafir? Ya, dia tidak pernah mengucapkan apa? Syahadatain. Maka Rasulullah dilarang untuk mohon ampunan buat dia. Ketika Abu Talib mati, maka Rasulullah mengatakan, la astaghfirullaha laka ma lam unha anka. Aku akan mohon ampunan buat engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfirul musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin. Padahal Abu Talib mengakui enggak Muhammad itu benar? Mengakui. Tapi dia tidak pernah mengucapkan. Tidak pernah mengucapkan, tidak dihukumi muslim. Di dunia tidak muslim, di akhirat juga tidak muslim. Ini pendapat adalah pendapat ahlu sunnah dan ini pendapat yang benar. Berbeda dengan pendapat Asy'ariyah di sini, Asy'ariyah. Ya. Murji'ah. Asy'ariyah itu Murji'ah. Ini kembali kepada definisi iman. Jadi begini, definisi iman ini sekedar mikir dikit, ikhwan ya. Ya. Mudah-mudahan tidak keluar di ujian. Jadi definisi iman itu ada perbedaan antara ahlu sunnah, antara murji'atul fuqaha dengan murji'atul jahmiyah. Kalau ahlu sunnah mengatakan iman itu, rukunnya terdiri atas hati, lisan, dan amal anggota badan. Dalam hati dia beriman, dengan lisan dia mengucapkan syahadatain, dan anggota badan dia praktekkan amal, ada amal yang dia lakukan, entah sholat, entah apa. Sehingga dikatakan dia beriman jika terkumpul tiga-tiganya. Tapi kalau dia hanya yakin dalam hati, tidak mau ngomong, bukan mukmin. Atau dia yakin dalam hati, dia sudah ngomong syahadatain tapi tidak mau beramal sama sekali. Sama, dia juga bukan orang apa? Islam. Jadi ada hati, ada lisan, ada anggota badan. Berbeda dengan kelompok kedua, murji'atul fuqaha. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Mereka meyakini bahwasanya namanya iman itu cuma yang di hati dan di lisan. Tetapi menurut mereka syahadatain harus diucapkan. Sehingga menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada orang meyakini Islam tidak mengucapkan, Islamnya sah atau tidak? Tidak, karena di antara syarat rukun iman harus mengucapkan. Harus mengucapkan. Berbeda dengan Asy'ariyah yang ini merupakan pendapat Murji'ah atau Jahmiyah. Kata mereka iman cuma di hati. Iman cuma di hati. Sehingga ucapan lisan bukan rukun iman. Bukan rukun iman. Maksudnya bagaimana? Kata mereka begini, kalau ada orang yakin Islam itu benar, dan dalam hatinya sudah mengakui syahadatain, tapi dia tidak ungkapkan, maka di dunia dia tidak dihukumi sebagai muslim, tapi di akhirat dia muslim. Karena iman itu tempatnya cuma di mana? Di hati. Dan ini pendapat batil tentunya. Ini pembahasan panjang. Cuma saya ingin menyampaikan ini pendapat yang salah. Sehingga mereka mengatakan, perhatikan sini, jika yakin namun tidak mengucapkan, maka di akhirat tetap dihukumi mukmin. Di akhirat tetap dihukumi apa? Mukmin. Tapi di dunia dihukumi hukum kafir karena dia tidak mau mengucapkan syahadatain. Tetapi di akhirat dihukumi mukmin karena dia membenarkan. Karena iman itu tasdik, tempatnya cuma di hati. Jadi menurut mereka mengucapkan syahadat adalah syarat untuk disikapi di dunia dengan hukum-hukum Islam. Syarat agar disikapi dengan hukum apa Islam. Kalau kau tidak syahadatain, dari mana saya tahu kau Islam? Meskipun kau beriman. Jadi menurut mereka ada orang yang meyakini Rasulullah adalah seorang Rasul, Allah adalah yang berhak disembah, maka dia seorang mukmin di sisi Allah.
Namun karena dia tidak mengucapkan syahadatain, dia kafir di sisi manusia. Yang benar tidak sah imannya. Tidak di dunia maupun di akhirat. Karena apa yang menghalangi dia mengucapkan? Apa yang menghalangi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Dan iman itu bukan terbatas di hati. Kalau cuma di hati saja, iblis juga meyakini Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja waktu bersumpah dia mengatakan, "Fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in." Demi keperkasaan Engkau ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Kira-kira iblis yakin Allah itu Tuhan atau bukan? Makanya dia bilang, "Kenapa saya harus sembah Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kenapa saya harus menyembah Adam? Ana khairun minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan Adam dengan tanah, kau ciptakan aku dari api, aku lebih hebat. Dia ngaku dia ciptaan Allah. Ya. Ketika dia dikeluarkan dari neraka, dia minta izin untuk ditangguhkan kematiannya. Dia berkata, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Tuhanku, dia berdoa. Ya Tuhanku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Berarti iblis beriman Allah Tuhan atau bukan? Beriman, tapi dia tidak tunduk dengan lisan, dia tidak tunduk. Tidak tunduk dengan ketika dia perintah Allah, maka dia menjadi apakah? Kafir. Jadi iman itu maksud saya bukan cuma di lisan, harus ada ungkapan. Abu Thalib tadi beriman secara batin. Tapi ketika dia tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia kafir di dunia dan kafir di mana? Di akhirat. Heraklius beriman enggak? Secara hati beriman. Dia yakin Muhammad utusan Allah, dia yakin beriman. Tetapi dia tidak mau mengucapkan apa? Syahadatain. Makanya Rasulullah berkata dalam surat dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah, "Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda." Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius pembesar Romawi, raja Romawi, kaisar Romawi. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kalau kau ikut petunjuk kau kena salam saya, tapi kalau enggak ikut kau enggak kena salam saya. Salam adalah doa. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam, masuklah Islam engkau wahai Heraklius. Ya, kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan beri kau pahala 2 kali. Pahala selama kau Nasrani dan pahala kau masuk Islam. Wa in tawallait, kalau kau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika itsmal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Taib Heraklius mau beriman tadinya. Wah, ini benar ini. Sampai dia kirim ke sebagian diskusi sama teman-teman pendetanya dan mereka bilang, "Iya, itu nabi yang kita tunggu-tunggu." Tapi dia takut. Akhirnya dia kumpulkan rakyatnya, dalam Sahih Bukhari disebutkan. Dia kumpulkan rakyatnya, dia tutup gerbangnya, dia berkata, "Wahai rakyatku, maukah kalian menuju kejayaan? Maukah kalian menuju keselamatan? Bagaimana caranya? Ikuti nabi ini, nabi terakhir." Oh, mereka ngamuk. Enggak, mereka mau kabur. Kemudian dia bilang, "Tenang, tenang rakyatku. Saya tadi hanya menguji iman kalian. Kalian kokoh atau tidak?" Ternyata dia takut ketika rakyatnya mau kabur dari dia. Dia tidak kuat kalau singgasananya lengser. Akhirnya dia memilih untuk tidak masuk apa? Islam. Tapi hatinya membenarkan Nabi enggak? Membenarkan. Apakah dikatakan dia beriman di akhirat kemudian kafir hanya di dunia? Enggak, yang benar dia kafir di dunia dan kafir di mana? Di akhirat. Bahkan Rasulullah ancam. Ya. Yu'tikallahu fa inna ma 'alaika itsmul arisin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ngeri. Sehingga Heraklius yang benar dia kafir. Tidak perlu khilaf, dia tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Jadi Asy'ariyah ketika membahas tentang dalam kitab Tuhfatul Murid, ya ini dalam kitab Tuhfatul Murid, antum bisa baca bahwasanya mereka karena pemahaman mereka adalah pemahaman irja, bahwasanya iman hanya di hati saja ya. Dan ini subhanallah menyelisih Imam Syafi'i. Bahkan Ar-Razi membantah Imam Syafi'i. Saya ada nukilan dalam kitab Syarh Aqidah Wasithiyah. Nanti ini pembahasan panjang. Intinya Ar-Razi mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan iman itu harus hati, lisan dan perbuatan. Namun dia bantah, yang benar tidak demikian. Dia bantah Imam Syafi'i. Makanya kalau ada orang mengatakan Asy'ariyah akidahnya seperti akidah Imam Syafi'i, enggak benar. Ar-Razi bantah Syafi'i dan ada nukilannya. Dia tahu Imam Syafi'i tidak seperti dia. Tapi dia bantah siapa? Imam Syafi'i. Berarti dia tidak setuju dengan akidahnya Imam Syafi'i. Baik.
Kemudian ada pengecualian. Pengecualian. Boleh tidak dengan jelas mengucapkan. Saya nanya. Ini sudah ya? Sudah? Sudah difoto? Siap ujian nanti? Insyaallah. Baik. Hukum terkait dengan syahadat yang nomor 5. Boleh tidak mengucapkan tapi tetap dianggap sah jika. Ini ada kecualian, ini pengecualian. Pengecualian. Baik. Tidak mengucapkan syahadatain tetapi tetap dianggap sah jika pertama bisu. Kalau bisu ya sudah, ngapain suruh ngucapin? Semuanya dengan apa? Isyarat. Kalau mau kawin pakai bicara atau pakai isyarat? Isyarat. Orang bisu nikah dengan orang bisu. Perlu bicara? Enggak perlu. Enggak perlu. Ada orang bisu nikah dengan orang bisu, ada. Anaknya enggak bisu, subhanallah. Jadi ada orang bisu nikah sama apa orang? Orang bisu, anaknya enggak bisu. Dan lebih menakjubkan lagi di suatu daerah ada orang bisu, istrinya 2, sama-sama bisu dua-duanya. Ini sih enggak, saya bukan maksud apa-apa, cuma cerita aja. Orang bisu subhanallah nikah istrinya 2 juga bisu. Ya, jadi bisu ya sudah enggak perlu bicara asyhadu alla saling pengertian. Yang penting dia ngerti dengan isyarat. Kenapa? Karena dia tidak bisa ngomong, maka cukup dengan apa? Isyarat. Mau pakai bahasa isyarat kayak pakai apa kayak pakai tulisan kayak. Kalau maknanya adalah syahadatain maka Islamnya sah. Yang kedua kata para ulama, jika dia sudah beriman tetapi ketika dia mau mengucapkan tahu-tahu dia terbunuh misalnya. Nah, ini dia berhalangan, maka tetap dihukumi apa? Islam. Dia bilang asyhadu, kemudian dia misalnya dibunuh. Dia baru mau ngomong, ayo syahadat. Baru mau ngomong dibunuh, kita tahu ini tanda bahwa sebenarnya dia mau ngomong. Cuma keburu apa? Mati. Maka ini tetap dihukum dia sebagai orang Muslim. Karena dia tidak berkesempatan untuk bisa mengomong. Atau dia mau mengucapkan tapi mulutnya ditahan, diikat sehingga dia nggak bisa ngomong. Seperti ini tetap dikatakan apa? Muslim. Kemudian yang ketiga, ini juga ada pengecualian. Ini disebutkan dalam Mawsu'ah Fiqih Al-Kuwaitiyah. 3 cara masuk Islam. 3 cara masuk Islam. Pertama dengan nas. Dengan nas itu dengan mengucapkan tadi syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan apa? Rasulullah. Yang kedua dengan tabi'iyah, mengikut, seperti anak ikut bapaknya kafir, bapak yang kafir lalu bapaknya masuk Islam, terus bapaknya masuk Islam. Jadi ada orang kafir punya anak, orang kafir ini masuk Islam. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Anaknya enggak mengucapin tapi anaknya ikut dia. Ya sudah, kita anggap dia juga Muslim karena dia ke masjid sama anaknya, dia kegiatan sama bapaknya. Jadi enggak perlu kita bilang ayo nak ngucapin, enggak perlu. Dia dianggap masuk Islam karena hukumnya ngikut apa bapaknya. Paham maksudnya? Jadi tidak perlu kita tuntut dia mengucapkan syahadatain. Yang ketiga ada dalalah qarina indikator, yaitu jika melakukan ibadah spesial Islam yang ibadah tersebut tidak ada di agama lain, hanya ibadah spesial Islam. Contohnya dia haji, orang ini ya Muslim, enggak usah bilang dia lagi sudah daftar haji, bayar visa furoda, udah enggak usah bilang syahadatain, enggak perlu. Karena dia sudah melakukan ibadah yang agung, yaitu hanya dilakukan oleh orang apa? Islam. Maka kita tidak perlu suruh dia ucapkan syahadatain, sudah jelas. Seperti dia sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini khusus syiarnya orang apa? Islam. Atau dia azan di masjid. Azan di masjid, kemudian dia terlihat kebiasaan dia, ini orang Islam. Atau dia baca Al-Quran. Lihat baca Al-Quran, enggak usah tanya, syahadatain. Dia baca Al-Quran menunjukkan dia, ini korina, tentunya kelihatan dia soleh, kelihatannya dia ini, kalau ada korinah yang kuat, maka tidak perlu dituntut mengucapkan syahadatain. Atau dia melakukan tayamum, karena tayamum itu adalah ibadah khusus orang Islam. Beda kalau dia puasa. Kalau puasa bukan ibadah khusus, karena orang Ahlul Kitab juga berpuasa. Ahlul Kitab juga berpuasa. Maka ini namanya pengecualian. Hukum asalnya harus mengucapkan syahadatain. Kemudian yang terakhir pembahasan kita, tidak boleh menunda orang yang masuk Islam. Dan ini hukumnya berat ya. Ada khilaf, ada yang mengatakan orang yang menunda
orang lain untuk masuk Islam, dia juga kafir. Dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia ridho orang lain kafir. Namun pendapat ini terlalu keras. Yang benar dia melakukan dosa besar. Jadi kalau ada orang masuk Islam, nanti besok aja lah. Kau belajar dulu dah. Ini nggak boleh. Khawatir dia mati. Jadi kalau dia masuk Islam, udah sini, ayo masuk, saya datain. Besok aja sama Ustadz. Jangan, sini. Kalau Ustadz ini sekedar mengkokohkan, kamu masuk Islam sekarang, jangan pernah tunda-tunda. Jangan pernah tunda-tunda. Tidak boleh menunda orang yang mau masuk Islam. Hukumnya dosa besar. Kenapa? Ini disebut oleh Nawawi dalam Al-Majmu'. Bahkan dia membantah pendapat Ghazali. Menurut Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, dia mengatakan kalau ada orang masuk Islam, kita suruh mandi. Baru masuk Islam. Dibantah Nawawi, tidak boleh. Suruh masuk Islam dulu, mandi urusan kedua. Yang pertama harus langsung kita terima. Karena kalau kita bilang dia nanti aja, seakan-akan kita meridhoi dia dalam kondisi kafir. Ketika dia mau beriman, kita langsung terima. Jangan kita tunda-tunda. Saya bacakan. An-Nawawi berkata, "Idza aradal kafirul Islam falyubadir bihi." Kalau ada orang kafir mau masuk Islam, maka hendaknya segera. Wala yuakhiruhu lil iktisal, dan jangan tunda Islam, suruh dia mandi, jangan. Bal tajibul mubadaratu bil Islam, tapi harus segera terima Islamnya. Wa yahrumu tahriman syadidan ta'khiruhu lil iktisal wa ghairihi, dan diharamkan dengan pengharaman yang berat, nyuruh dia mandi dulu baru masuk Islam. Berat ini karena mandi butuh waktu. 10 menit, kau membiarkan dia dalam kekufuran selama 10 menit, 15 menit, apalagi kalau mandinya kayak Putri Ayu setengah jam ini. Harus segera. Wa kadza, demikian juga idza istasyara musliman fi dzalik. Kalau ada orang kafir bertanya musyawarah, akhi, Mas gimana? Saya masuk Islam enggak ya? Jangan bilang pikir dulu, langsung ayo masuk Islam aja. Jangan bilang pikir-pikir. Haruma 'alal mustasyar tahriman ghalidan an yaqul akhiru ila al-iktisal. Enggak boleh orang yang diajak bermusyawarah, orang muslim diajak bermusyawarah berkata, "Udah, kamu mandi aja dulu baru sini." Bal yalzamuhu an yabhathahu 'alal mubadar bil Islam. Tapi dia harus ayo, jangan ragu-ragu, ayo. Islam kan begini. Jadi justru motivasi dia untuk apa? Segera, jangan suruh tunda-tunda. Hadza huwal haqqu wa shawabu bihi wa bihi qala al-jumhur. Inilah yang benar, ini pendapat mayoritas. Wa huqiyal Ghazali fi babil jum'ah wajhan, atau hakal Ghazali rahimahullah fi babil jum'ati wajhan. Imam Ghazali menyebutkan suatu pendapat dalam babul jum'ah wajhan annahu yuqaddamul ghuslu 'alal Islam liyuslima muktasilan, bahwasanya didahulukan. Ada pendapat kata Imam Al-Ghazali bahwasanya mandi dulu supaya dia masuk Islam dalam kondisi sudah mandi. Qala wa huwa ba'idun, ya. Mohon maaf ya, Ghazali juga bantah, mohon maaf ya. Saya enggak tahu ini Ghazali yang bantah atau Nawawi. Qala wa huwa ba'idun, dan ini adalah pendapat yang jauh. Wa hadzal wajhu ghalatun zahirun la syakka fi butlanihi. Dan ini adalah kesalahan yang jelas, yang benar-benar salah dan tidak diragukan akan kebatilannya. Wa khata'un fahish, dan ini merupakan kesalahan yang besar. Bal huwa minal fawahishil munkarat, dan ini merupakan kemungkaran yang buruk. Wa kaifa yajuzul baqa'u ala a'zamil ma'asi, dan bagaimana kita boleh membiarkan kemaksiatan, seorang tetap berada di atas kemaksiatan paling besar, yaitu kekufuran. Wa afhashil kaba'ir, dan dosa besar yang paling besar. Wa ra'sil mubiqat, dan juga adalah puncak dari kebinasaan yang membinasakan. Wa akbahil muhlikat, yang membinasakan yang paling parah. Li tahsili ghuslin la yuhsabu ibadatan li adami ahliyati fa'ilihi. Gara-gara suruh tunda untuk apa? Untuk mandi aja. Padahal dia belum boleh juga untuk beribadah. Dia hanya dinilai ibadah kalau sudah masuk apa? Islam. Ini suruh mandi ngapain dong? Dia mandi juga belum dapat pahala. Kalau dia masuk Islam dulu, baru dia mandi, baru dapat pahala. Jadi ini apa namanya yang benar? Saya salah tadi. Justru Ghazali juga membantah pendapat tersebut. Allah alam ya. Nanti kita cek lagi. Intinya, jadi kalau ada orang masuk Islam tidak boleh apa? Ditunda. Kalau ada orang masuk Islam tidak boleh ditunda. Karena siapa yang menunda, maka seakan-akan menunda, membiarkan kekufuran.
Jadi kalau orang masuk Islam jangan bilang sudah besok ketemu ustaz, jangan langsung masuk Islam sama saya aja. Karena masuk Islam tidak harus di depan apa ustaz. Saya pernah juga ada waktu kajian tahu-tahu ada perempuan bule mau masuk Islam. Ustaz ini ada enggak pakai jilbab, bagaimana? Saya mau bilang nanti juga saya takut dosa. Ya udah silakan kata. Syahadu alla ilaha illallah, selesai masuk Islam udah bawa pergi. Diajarin ya. Jangan tunggu sudah pakai jilbab nanti pakai. Aduh repot lagi keburu kalau dia mati gimana? Jadi kalau ada orang masuk Islam jangan ditunda-tunda. Tapi demikian saja yang bisa sampaikan terkait dengan syahadatain. Insyaallah kita lanjutkan lagi tentang makna syahadatain dan juga syarat-syaratnya di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.